Ajo Talks. Saya akan mengulas Formula 2. Dalam episode Formula 2, baik feature race maupun sprint race digabung menjadi satu. Ini adalah ulasan pertama untuk Formula 2. Oke, langsung saja kita ke hasilnya dulu. Kita mulai dari sprint race, yang merupakan balapan pertama di musim ini. Di sprint race, Ralf Boschung setelah puasa 96 balapan, dia berhasil memenangkan balapan. Di peringkat kedua ada Dennis Hauger dan Victor Martins ketiga. Ayumu Iwasa finish keempat, diikuti Theo Porcher, duo India yakni Jehan Daruvala dan Kuss Maini, serta Enzo Fittipaldi melengkapi 8 besar. Karena di sprint race hanya 8 besar yang bisa mendapat poin. Jadi itu seperti sistem poinnya F1 sebelum 2010. Ya, jadi 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu polanya. Dan sekarang kita langsung menuju ke balapannya. Pada balapan ini, Ralf Boschung langsung melesat di depan setelah start dari pole. Dennis Hauger kena sandwich dengan Richard Verschoor dan Victor Martins, membuat Richard Verschoor spin karena kontak dengan pembalap Norwegia itu. Sedangkan Ayumu Iwasa saling bertarung dengan Arthur Leclerc di 7 belakang awal, hingga adik Charles Leclerc itu dipaksa melebar oleh pembalap Jepang tersebut. Pada lap ketiga, dua tim Grand Prix meningkatkan posisinya karena reverse grid. Victor Martins dan Theo Porcher naik 5 posisi setelah DRS diaktifkan. Martins berada di podium setelah menyalip Arthur Leclerc, sedangkan Porcher berada di 5 besar setelah menyalip Dennis Hauger. Di lap sebelumnya, yang saya lihat di tayangan ulang, Theo Porcher nyaris menabrak Jehan Daruvala, tapi beruntung dia close call. Namun sayangnya, dia menabrak Hauger dari sisi kanan. Beruntung, Porcher dan Hauger hanya memiliki sedikit kerusakan di bagian depan dan belakang kanannya, karena tabrakannya Hauger dan Porcher tidak terlalu keras. Di lap selanjutnya, tepatnya pada lap keempat, Kuss Maini naik 2 posisi dengan menyalip Roman Stanek dan Fredrik Vesti. Meski Roman Stanek sempat bertahan dan memaksa pembalap India yang merupakan adik dari Arjun Maini itu keluar jalur, tapi dia berhasil melawan paksaan itu dan menyalipnya di belakang keempat sekaligus double overtake karena dia juga menyalip Fredrik Vesti. Lalu pada lap kelima, Theo Porcher menyalip Arthur Leclerc, membuat dirinya untuk sementara naik jadi peringkat 4. Namun sayangnya, setelah Arthur Leclerc disalip Porcher, adik Charles Leclerc itu terkena stop go penalti selama 10 detik karena melanggar prosedur start bersamaan dengan Isa Hajar yang start ke-14. Ralf Boschung masih nyaman memimpin balapan ini 3 detik di depan Ayumu Iwasa. Namun, pace Iwasa yang sudah mulai menurun membuat pertarungan untuk podium 2 dan 3 semakin sengit. Sehingga 10 lap terakhir, Martins dan Iwasa saling battle hingga ia mengamankan peringkat 2 di depan pembalap Jepang binaan Red Bull itu. Tak sampai di situ, Porcher dengan mudah menyalip Iwasa di belakang ke-11, sehingga dipaksa keluar podium oleh pembalap binaan Alfa Romeo tersebut. Tapi Iwasa pantang menyerah, dia tetap mempertahankan posisi podiumnya. Sampai lap selanjutnya, atau pada lap ke-14, pertarungan sengit masih berlanjut mengingat Dennis Hauger berhasil menyalip Porcher hingga naik jadi peringkat keempat. Tiba-tiba Ayumu Iwasa melebar dan melakukan kesalahan di belakang terakhir. Dennis Hauger mengambil keuntungan dari kesalahan Ayumu Iwasa tersebut dan berhasil mencuri posisi podium dari pembalap Jepang itu. Namun, Iwasa terkecoh setelah tak diberi ruang oleh Hauger, sehingga Porcher pun juga ikut ambil keuntungan dari kesalahan Ayumu Iwasa tersebut. 5 lap kemudian, atau tepatnya pada lap ke-20, Theo Porcher sudah tertinggal oleh 2 pembalap binaan Red Bull dari Norwegia dan Jepang, membuat Daruvala hanya menjadi target bagi Porcher untuk bisa mempertahankan kans di 5 besar tersebut. Dan beruntung saja, Porcher berhasil mempertahankan 5 besar tersebut. 1 lap menjelang akhir, Dennis Hauger dengan pace yang bagus, dia berhasil menyalip Victor Martins, membuat pembalap Norwegia itu naik jadi peringkat kedua. Richard Verschoor harus DNF dalam balapan ini, tetapi dia dihitung karena telah menyelesaikan 90% race distance, yang berarti dia harus menyelesaikan lap ke-21.
Meskipun lap terakhir isinya hanya Theo Porcher yang berjuang mempertahankan posisinya dari Jehan Darufala, Ralph Boschung yang tampil dominan berhasil mengakhiri puasa 96 balapan tanpa menang dengan memenangkan balapan di sprint race Formula 2 di Bahrain. Dennis Hauger dan Victor Martins melengkapi podium dengan finish kedua dan ketiga. Better late than never buat Ralph Boschung. Perjuangan yang sangat luar biasa bagi pembalap veteran dari Swiss tersebut. Lalu kita menuju ke feature race. Di feature race, sama seperti Ralph Boschung di balapan sebelumnya, kali ini Theo Porcher berhasil memenangkan balapan dari pole position. Diikuti Ralph Boschung, kedua, dan Jean Meloni mencetak sejarah buat negaranya, Barbados, dengan finish ketiga. Di peringkat keempat ada Kusmaini, Richard Versel kelima, Arthur Leclerc ke-6, Isaac Hadjar ke-7, Ayumu Iwasa ke-8, Enzo Fittipaldi ke-9, dan Juan Manuel Correa melengkapi 10 besar. Yang DNF dalam balapan ini ada dua pembalap yang sebelumnya podium di sprint race, yakni Dennis Hauger karena masalah mesin, serta Victor Martins karena kerusakan akibat tabrakan, dan Frederik Vesti serta Roman Stanek juga ikut tabrakan saat start. Dan sekarang, kita langsung ke balapannya. Pada balapan ini, Theo Porcher langsung melesat karena start bagus. Tetapi rekan timnya, Victor Martins, startnya sangat buruk, membuat dirinya terperosok menjadi peringkat 4 di belakang Richard Versel dan Kusmaini. Meski Kusmaini dan Richard Versel saling kontak, Kusmaini mengamankan peringkat 2 setelah 3 balapan awal. Tapi tiba-tiba terjadi tabrakan di balapan 4. Frederik Vesti menabrak Richard Versel dan Victor Martins menabrak Roman Stanek. Versel, Spin, dan Stanek yang merupakan satu binaan dengan Theo Porcher harus out lebih dulu dan terhenti di pinggir jalan karena mobilnya mengalami kerusakan suspensi pasca ditabrak Martins. Safety car dikerahkan dalam balapan ini sama 2 lap. Tak hanya Stanek, Victor Martins dan Frederik Vesti juga harus out setelah lap kedua. Restart pada lap keempat, Theo Porcher langsung memimpin di depan duo Campos. Ralph Boschung langsung merebut posisi kedua dari rekan setimnya. Namun 2 lap setelahnya, Dennis Hauger mengalami masalah pada mobilnya sehingga dia harus out untuk sementara. Pada lap ke-11, pit stop wajib mulai dilakukan. Jack Doohan, Arthur Leclerc, dan Jehan Darufala mengganti ban ke soft. Begitu pula Theo Porcher dengan ban yang sama juga 2 lap berikutnya. Serta Ralph Boschung 2 lap setelah Porcher melakukan pit stop dengan ban hard. Di lap ke-19, meski Porcher memimpin lebih jauh 11 detik di depan Ralph Boschung, Arthur Leclerc melebar. Adik Charles Leclerc itu langsung disayap Kusmaini di balapan ke-12 sehingga duo Campos Racing itu podium untuk sementara. 10 lap penjang akhir, Jean Meloni menyalip rekan timnya Enzo Fittipaldi hingga naik jadi peringkat ke-8. Sedangkan Dennis Hauger yang mengalami masalah mesin pada lap ke-6 harus DNF saat dirinya menjalani 16 lap yang berarti dirinya tertinggal 8 lap pada lap ke-24. Lalu Jean Meloni terus melaju. Anak Big Doohan ada sasarannya, yakni Jack Doohan. Maloney berhasil mengejar Jack Doohan itu hingga ia naik jadi peringkat ke-7. Sedangkan di lap 25, Ayumu Iwasa dipaksa keluar jalur oleh Ollie Bearman meski Iwasa masih bertahan di 5 besar dan Bearman naik jadi peringkat 4. Masih di lap yang sama, Arthur Leclerc lagi dan lagi melebar di balapan ke-11 karena lock up, membuat Jean Meloni berhasil mengambil keuntungan dari kesalahan adik Charles Leclerc itu. Lagi-lagi Jean Meloni terus menyalip pembalap. Dalam rentang 4 lap, Maloney menyalip Ollie Bearman dan Kusmaini sehingga ia naik podium. Arthur Leclerc berhasil menyalip Iwasa untuk peringkat 6. Pada lap terakhir, Ollie Bearman mengalami salah rem. Dia lock up di belakang terakhir sehingga disayap oleh Enzo Fittipaldi dan Juan Manuel Correa. Namun saat masuki belakang pertama, ketika masuk lap terakhir, Ollie Bearman lock up lagi sehingga ia disalip oleh Roy Nissany, Jack Crawford, dan Clement Novack. Dan total, Ollie Bearman sudah kehilangan 5 posisi karena lock up 2 kali dalam 2 belokan. Theo Porcher berhasil memenangkan balapan ini di sprint race. Diikuti Ralph Boschung kedua sehingga menang plus podium dalam satu akhir pekan dan Jean Meloni melengkapi podium dengan finish ketiga. Oke, itu saja ulasan Formula 2 dari saya. Saya memprediksi secara tepat untuk future race. Karena Theo Porcher dilihat dari pace-nya di sesi latihan dan kualifikasi, dia layak mendominasi balapan ini. Tapi di sprint race, saya salah karena memilih Ayumu Iwasa. Tapi seenggaknya, Ralph Boschung ini sudah buka puasa kemenangan setelah 96 balapan di Formula 2. Saya ucapkan selamat untuk Theo Porcher atas kemenangannya. Di standings pembalap setelah 2 balapan awal,
Theo Porcher memuncangi klasemen sementara di depan Ralph Boschung dengan 4 poin di depan, yakni 32 poin untuk Porcher dan 28 poin untuk Boschung. Zen Melny peringkat 3 dengan 15 poin, Kusmaini keempat dengan 14 poin, dan Richard Pesur di peringkat 5 dengan 11 poin. Sedangkan untuk tim, Campos Racing pemuncak klasemen karena Boschung menang di sprint plus podium di feature race, serta Kusmaini finish di zona poin dalam 2 balapan awal. Art peringkat kedua karena Victor Martins DNF di feature race meskipun Theo Porcher menang, sehingga jaraknya 4 poin di belakang Campos Racing. Rodin Carlin di peringkat ketiga dengan 18 poin, Dams peringkat 4 dengan 17 poin, dan Van Amersfoort Racing di peringkat 5 dengan 12 poin. Dan sampai ketemu di Arab Saudi pada tanggal 18 Maret untuk sprint race dan 19 Maret di feature race. Kita lihat pada Sabtu dan Minggu sore balapannya nanti seperti apa. Thank you for watching.